Menulis artikel ilmiah untuk jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi tidak memerlukan bakat. Seperti misalnya kita ingin menjadi seorang pengarang. Dan menurut saya, semua orang bisa menulis karya ilmiah, asalkan memiliki ketekunan dan terus belajar meningkatkan kemampuan menulisnya. Peningkatan kemampuan menulis setidaknya terkait dengan pengetahuan tentang penalaran dan pengetahuan bahasa tulis. Kemampuan penalaran dapat ditingkatkan dengan banyak membaca. Demikian juga perihal ide atau gagasan sebagai syarat utama menulis. Semua didapatkan melalui membaca. Karena itu jangan duduk-duduk mencari ilham untuk mempersiapkan menulis sebuah karya ilmiah. Pergilah ke perpustakaan, bacalah jurnal-jurnal ilmiah, pahami baik-baik teori-teori yang akan menjadi alat analisis masalah. Dan pahami baik-baik masalah yang akan diteliti sebelum menulis proposal penelitian. Menulis adalah merekam, menyimpan, dan mendokumentasikan apa yang kita baca, mengonstruksinya, menata kembali, untuk kemudian memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Kita tentu setuju bahwa bahasa mempengaruhi pikiran, dan demikian juga pikiran mempengaruhi bahasa. Menghasilkan karya tulis yang baik, dibutuhkan kemampuan bernalar dan juga kemampuan bahasa tulis. Keduanya didapat melalui membaca dan menuliskan apa yang telah dibaca. Banyak mahasiswa gagal menghasilkan skripsi, tesis, disertasi yang baik karena belum mampu membedakan menulis dan mengarang. Tidak jarang saya jumpai mahasiswa langsung saja menulis, baik itu skripsi maupun tesis, sambil mengumpulkan bahan atau data. Utamanya mereka yang menulis karya ilmiah, skripsi atau tesis, atau disertasi berupa sebuah kajian teori. Sambil membaca buku, mereka menuliskan langsung apa yang mereka baca. Itulah sebabnya struktur tulisan biasanya kurang bagus. Bahkan tidak jarang sulit memahami isi tulisan itu. Dan mungkin mahasiswa itu sendiri pun tidak memahami apa yang ditulisnya. Sehingga tidak heran ketika sedang skripsi atau tesis, banyak di antara mereka yang gagal. Untuk menulis sebuah karya ilmiah, seorang mahasiswa sebaiknya mempunyai catatan penelitian yang tentunya tersimpan baik, dan kemudian menyusun catatan tersebut dengan cara yang sistematis. Setelah memahami hasil penelitian itu, haruslah disusun sebuah draft tulisan. Setelah selesai membuat draft tulisan, kemudian lakukanlah revisi. Pada revisi ini, jangan ragu-ragu merombak struktur tulisan jika dianggap urutannya tidak logis. Baiknya struktur tulisan dianalisis dengan baik, secara berulang-ulang, sampai sungguh-sungguh yakin bahwa urutannya sudah logis dan sistematis. Setelah melakukan revisi, barulah dilakukan editing. Pada fase analisis, kata dan kalimat yang digunakan perlu diedit. Dengan memperhatikan pemilihan kata atau diksi yang sesuai dengan target pembaca. Setelah itu, barulah tulisan itu diserahkan kepada dosen sebagai pembaca. Banyak tulisan paper mahasiswa memiliki hasil yang buruk, karena penulisan yang tidak didahului penelitian dan proses penulisan tidak memberi urutan penulisan yang baik untuk dapat menghasilkan sebuah naskah yang baik. Menulis itu sendiri sebenarnya tidak sulit dan dapat dipelajari. Tapi persoalannya adalah tidak ada karya besar yang dapat dihasilkan dengan cara mudah. Semua itu membutuhkan kerja keras, demikian juga halnya dengan mengarang. Untuk menghasilkan karya besar, pengarang-pengarang tersohor itu perlu kerja keras. Baik dalam hal melatih majelis mereka untuk tetap mengikuti persoalan-persoalan terkini yang menjadi kebutuhan pembaca masa kini. Dan juga menulis karya ilmiah yang memang
akan memberikan pemikiran-pemikiran kepada masyarakat. Perlu kerja keras untuk menghasilkan karya-karya terbaik.